Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Wid dan kakak asistensi beserta teman-teman semua. Kami dari kelompok Komuni ingin mempresentasikan hasil dari proyek 1 tugas visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tobi Jenif Adi Mulyo dengan NIM 21 2022 129. Nama saya Fiona Febrianti dengan NIM 21 2022 126. Saya Josephine Vanessa dengan NIM 21 2022 127. Saya Veristiana Agustin dengan NIM 21 2022 133. Saya dengan Octavianus Yoga Pratama dengan NIM 2120222044. Baik, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan terkait data-data yang sudah diperoleh. Sebanyak 50 data yang terdiri dari 50 baris dan 13 kolom plus 1 kolom dari nomor urut. Dari data sales yang telah diperoleh ada yang pertama adalah data nomor, date, TRX ID, region, salesperson, customer name, product, quantity, price per unit, total price, payment method, discount apply, discount, dan discount amount. Untuk produk sendiri ada 10 jenis produk. Yang pertama ada laptop, mouse, keyboard, monitor, printer, desk chair, webcam, headphones, USB drive, dan smartphone beserta standar price masing-masing. Untuk laptop 843, mouse 386, keyboard 870, monitor 134, printer 436, desk chair 203, webcam 393, headphones 510, USB drive 937, dan smartphone 714. Beserta data region yaitu ada 4, North, South, West, East, dan juga East. Untuk PIC atau manajer di setiap wilayah, yaitu untuk wilayah North ada Tom, South Jerry, East Anna, dan West Olivia. Lalu ada data diskon. Data diskon yaitu pembayaran cash, bank transfer, kartu kredit, dan PayPal. Untuk cash sendiri diskon sebesar 5%, bank transfer 3%, kartu kredit 1,5%, dan PayPal 1%. Untuk data yang diberikan dari 14 kolom ada yang belum siap diolah, yaitu ada nomor, salesperson, price per unit, total price, discount applied, discount, dan discount amount. Itu adalah data-data yang masih perlu diolah dan baru bisa dilanjutkan untuk mencari dari tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kondisi data yang diberikan itu sudah rapi. Dari ini tidak ada yang berantakan, jadi sudah benar untuk barisnya. Namun ada tabel yang masih kosong seperti nomor, salesperson, price per unit, total price, discount applied, discount percent, and discount amount. Nah, sehingga kelompok Kemuning melakukan pengisian tabel dengan rumus-rumus seperti if. Contohnya aja yang price per unit. Kita kelompok Kemuning menggunakan rumus if untuk menghitung price per unit dan total price-nya. Dan juga di discount applied, discount percent, sama discount amount.
Jadi kesimpulannya data yang diberikan kondisinya sudah rapi, hanya saja beberapa data belum terisi. Untuk yang ketiga, langkah yang bisa kelompok kami lakukan dalam pengolahan data yaitu yang pertama mengisi semua kolom yang belum terisi di semua tabel. Di beberapa tabel dengan bantuan rumus if dan simbol bintang untuk perkalian, gunakan simbol min untuk mencari hasil akhir dari discount amount. Contohnya seperti di bagian salesperson, kami menggunakan rumus sama dengan lookup, kurung buka, region, blok semua data bagian region, lalu kurung tutup, itu akan menghasilkan data untuk salesperson. Yang kedua, untuk price per unit, itu kami menggunakan rumus sama dengan if, kurung buka, G2 sama dengan petik laptop, petik 2, 843, dan seterusnya menyesuaikan tabel product prices. Yang ketiga, untuk total price, kami menggunakan rumus sama dengan price per unit dikali atau menggunakan simbol bintang, quantity penjualan produk, dan yang terakhir, untuk memasukkan discount applied yang sesuai dengan petunjuk, kami menggunakan rumus sama dengan if, kurung buka, K2 sama dengan cash, 5%, dan seterusnya sesuai dengan petunjuk. Nah, dari situ, karena sudah tahu discount applied, maka kami mencari persen diskonnya yang didapatkan dari sama dengan total price dikali discount applied sehingga didapatkan hasil diskon yang didapatkan pelanggan, maka harga yang dibayarkan pembeli dicari dengan cara sama dengan total price dikurang hasil diskon persen. Selanjutnya, yang keempat, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok Kemuning untuk mengerjakan perintah pengolahan data. Nah, yang pertama, untuk menentukan jumlah penjualan di setiap bulan, kami menggunakan rumus sum ifs yang akan menjumlahkan total penjualan berdasarkan tanggal transaksi. Nah, kami menggunakan rumus sum ifs karena akan menjumlahkan nilai lebih dari satu kriteria. Dalam hal ini, kami menjumlahkan total penjualan hanya untuk tanggal yang berbeda dalam bulan tertentu. Kami menggunakan kolom periode waktu dan total price serta kuantitas. Berikut adalah contoh rumus untuk bulan pertama atau bulan Januari. Kami menuliskan rumus dengan sama dengan sum ifs kurung buka total price range, data range, tanggal awal bulan sesuai dengan penulisan tanggal di date range, date range, tanggal akhir bulan. Nah, selanjutnya hanya perlu mengganti tanggal awal dan tanggal akhir setiap bulan yang kita analisis. Yang kedua, setelah kita mengetahui total penjualan per bulan, langkah selanjutnya adalah menentukan bulan dengan penjualan tertinggi dan terendah. Nah, kami menggunakan rumus max, min, match, dan index untuk mendapatkan nilai bulan dari angka penjualan tertinggi dan terendah. Untuk mengetahui bulan dengan penjualan tertinggi, kami peroleh dengan rumus sama dengan indeks, kurung buka, month rank, match, dalam kurung max, kurung buka lagi, total sales range, kurung tutup, total sales range, 0, lalu kurung tutup. Sedangkan untuk mengetahui bulan dengan penjualan terendah, hanya perlu mengganti max dengan min, sehingga rumusnya menjadi sama dengan indeks, kurung buka, month rank, match, kurung buka min, kurung buka total sales range, kurung tutup, total sales range, 0, kurung tutup. Dengan penjelasan, match mencari posisi dari nilai tersebut dalam daftar penjualan, indeks digunakan untuk mengambil nama bulan yang sesuai dengan posisi yang ditemukan oleh match. Nah, yang ketiga, untuk menghitung jumlah transaksi di masing-masing wilayah atau region. Nah, kami menggunakan rumus COUNTIF untuk menghitung berapa kali sebuah region atau wilayah itu muncul dalam daftar transaksi dengan rumus sama dengan
COUNTIF kurung buka region range, tanda petik is, tanda petik kurung tutup. Selanjutnya, kami mengganti is dengan wilayah lain seperti west, north, atau south untuk mendapatkan jumlah transaksi di setiap wilayah tersebut. Yang keempat, untuk menentukan wilayah atau region mana yang memiliki penjualan tertinggi dan terendah. Nah, kami menggunakan rumus indeks. Rumusnya sama dengan indeks kurung buka region range, match, kurung buka max, kurung buka quantity range, kurung tutup, quantity range, 0, kurung tutup untuk mengetahui region yang mana yang memiliki penjualan tertinggi. Dan mengganti max dengan min untuk mengetahui penjualan terendah. Selanjutnya, yang kelima, untuk menganalisis 3 produk yang paling diminati berdasarkan jumlah unit yang terjual. Kami kelompok kemuning menggunakan rumus SUMIF untuk menghitung total kuantitas per produk dengan rumus sama dengan SUMIF kurung buka produk range, mouse, quantity range kurung tutup. Nah, untuk produk mouse dan menerapkan rumus yang sama pada setiap produk. Nah, setelah itu kami membuat daftar semua produk dan jumlah unit terjualnya. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui 3 produk yang paling laris berdasarkan kuantitasnya. Yang keenam, untuk mengetahui metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Nah, kami menggunakan rumus COUNTIF dengan penulisan sama dengan COUNTIF, kurung buka, payment method range, tanda petik cash, tanda petik lagi, kurung tutup, dan mengulang rumus yang sama untuk metode lainnya, seperti bank transfer, credit card, dan PayPal. Selanjutnya, kami membandingkan hasilnya untuk melihat metode pembayaran mana yang paling banyak digunakan. Untuk menentukan metode pembayaran yang jumlah diskon yang paling besar itu yang pertama, kita membuat tabel bantu, yaitu seperti pada payment, diskon, dan amount. Lalu sini kami menggunakan rumus SUMIF, yaitu untuk yang pertama dilakukan itu mengblok tabel payment methodnya, terus kemudian lalu mengklik pada tabel bantunya itu seperti cash, lalu memblok lagi ke diskon amount, dapatlah hasil seperti pada yang di tabel tersebut. Terus buat langkah-langkah selanjutnya sama juga. Terus di sini ada juga data yang tersedia, maka metode pembayaran yang jumlah diskonnya paling besar itu seperti credit card. Oke, buat nomor 8, untuk menentukan jumlah penjualan dan grafiknya, pada langkah pertama itu kita membuat tabel seperti pada pembagian bulan dan juga pembagian pada areanya masing-masing. Terus rumus yang kami pakai, yang pertama itu kami memakai SUMIF, terus buka kurung, lalu blok pada tabel total price, kemudian koma, dan juga tabel data tanggal, lalu kemudian tanda petik lebih besar sama dengan 2024 bulan 1 tanggal 1, kemudian tutup petik, lalu koma lagi, blok juga pada tabel tanggal, terus kemudian tanda petik lebih kecil sama dengan 2024 bulan 1 tanggal 31, terus kemudian koma, blok lagi pada region atau area, terus koma lagi pada area pada nama area tersebut, dan juga dilakukan sama seperti sebelumnya pada setiap area, cuman dibedakan dalam akhiran rumusnya itu pada area tersebut. Terus untuk memunculkan grafiknya itu yang pertama itu klik insert, lalu pilih chart, kemudian pilih style yang
stack bar. Terus buat nomor 9-nya, untuk menunjukkan tren penjualan setiap produknya dan juga memunculkan grafiknya seperti yang di sini. Yang pertama itu membuat tabel bantu seperti produk. Ya, ini sama seperti cara-caranya sama seperti di nomor 1. Buat menentukan quantity atau total price-nya. Terus untuk memunculkan grafiknya, grafik tren penjualan itu, yang pertama blok produk dan sampai total price pada smartphone. Terus kemudian klik insert. Terus biasanya ada rekomendasi chart. Nah, di situ sudah muncul grafiknya itu. Di situ lalu klik pada grafik atau garis merah yang di sini atau yang di bawahnya yang ini. Lalu kemudian add trend line. Habis itu muncul pada seperti grafik di sini. Terus buat yang nomor 10 untuk menunjukkan proporsi metode pembayaran, buat tabelnya sama seperti pada di nomor 6. Cara-caranya juga hampir sama. Yang di sini kemudian lalu ditambahkan grafiknya untuk proporsinya, untuk menunjukkan proporsi. Yaitu di sini sama seperti di atas, itu menggunakan insert, terus kemudian pilih chart, terus memakai pie chart untuk menunjukkan proporsi pembayarannya. Gitu. Ada beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. Yang pertama itu ada penjualan bulanan. Bulan dengan penjualan tertinggi berdasarkan harga yaitu pada bulan Juli sebesar 23.577.000. Terus ada penjualan tertinggi berdasarkan jumlah unit yang terjual, yaitu adalah bulan Mei. Terus ada penjualan terendah baik dari segi total dan harga maupun jumlah unit, yaitu di bulan November. Kemudian ada penjualan regional atau area. Wilayah dengan jumlah transaksi terbanyak adalah West dan North, masing-masing memiliki 15 transaksi. Terus ada wilayah dengan jumlah transaksi terendah yaitu South, itu di 8 transaksi. Terus ada di wilayah dengan jumlah unit terbanyak adalah di East. Sementara buat West memiliki jumlah penjualan terendah. Terus yang ketiga ada produk terlaris. Produk paling diminati oleh konsumen itu adalah smartphone sebanyak 48 unit. Terus yang kedua ada mouse sebanyak 38 unit dan ada webcam sebanyak 37 unit. Terus monitor memiliki total harga yang terendah. Terus ada metode pembayaran. Metode pembayaran yang paling diminati adalah bank transfer, banyak 18 transaksi. Terus ada juga dengan diskon tertinggi yaitu credit card sebanyak 49.928.666.5. Maka dari data yang tertera, yang paling laris di semua regional adalah produk smartphone, mouse, dan webcam karena memiliki permintaan yang paling tinggi. Oke, sekian dari kelompok Kemuning. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.